Jelas? Oke. Sudah di situ, teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajula asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hei, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Lari ke sini. Oke. Apa artinya usrun? Sulit. Oke. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si fulan bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang gitu kan? Bagi mereka mudah gitu ya. Saking mudahnya gitu. Kata shiwa gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Innal lughatal yabaniyah sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini, semua mengatakan, wah itu nggak mudah, itu nggak mudah, itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan, itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya. Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang menangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, fa'idha faraghta, satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya?
Apakah marketingnya, mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika, tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini, di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas, ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Yakinlah sukses, dia paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada 3. 1. Memberi langsung apa yang kita mintakan. 2. Menunda itu sampai kita siap menerimanya. 3. Mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. 1. Memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya. Anak saya pengen ke ITB. Tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes. Dan seterusnya diterima. Sesuai. 2. Kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih nggak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa. Mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144. Minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi, apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah. Setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil, kalau itu senang luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang di sini yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk.
Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya nggak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Nggak apa-apa nah, ini apel rasa jeruk misalnya kan. Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat.